Banyak tumbuh-tumbuhan di dalam pagar ini sudah masuk batas dari tanah Arafah. Sekarang sudah banyak pohon-pohonan, dan pohon-pohon ini konon diberi nama dengan nama pohon Soekarno. Kenapa dinamakan pohon Soekarno? Konon pohon ini dibawa atau dikirim dari negara Indonesia, negara kita. Pada zamannya Gubernur Mekah yang bernama Faisal bin Abdul Aziz, beliau bekerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta bernama Bapak Ali Sadikin, sehingga dikembangbiakan sampai sekarang. Sudah rindang, sudah hijau royo-royo. Dan salah satu tanda-tanda kiamat kata Nabi, kelak di akhir zaman kalau sudah tanah tandus ini sudah hijau royo-royo, maka itu adalah salah satu tanda-tanda kiamat akan segera datang. Juga selain hijau royo-royo, nanti di padang pasir, di tanah-tanah gersang Arab ini akan ada sungai, yang dialiri dengan air. Di mana Bapak Ibu sekalian, pemerintah Arab Saudi selain hijau royo sudah dikembangbiakan, dan juga sudah ada sungai di sini. Bentar lagi kita akan melihat sungai Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan dikira sungai ada di Pulau Jawa saja, tetapi di Padang Arafah ini juga ada sungai. Ini sebentar lagi kita akan lihat ke sebelah kanan atau sebelah kiri, kita akan berjumpa dengan sungai Bapak Ibu. Ya. Ini mana ya? Ini Bapak Ibu, sungainya sudah kelihatan. Kita bisa melihat di sebelah kanan, yang sebelah kanan, sebelah kiri nih sungainya nih. Cuman sayang nggak ada airnya. Ini sungai ini, jangan dikira ini got, ya sungai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain sungai, di sebelah kanan kita ini ada jembatan. Itu jembatan kanan kiri kita itu jembatan khusus, jembatannya kereta api listrik, ya monorail kereta api. Di mana Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dipakainya monorail ini setahun sekali pada musim haji saja. Di luar musim haji tidak dipakai, padahal biayanya sangat besar. Dipakainya saat 3 hari, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 sudah selesai. 3 hari saja Bapak Ibu sekalian dipakai monorail tersebut. 8, 9, 10, biayanya miliaran, ya, cuma dipakai 3 hari. Dan itulah pemerintah Arab Saudi. Masjid tersebut, di masjid itu dulu ketika Nabi melaksanakan Masjid haji, Namira beliau sholat di nomor 2 sehingga dibangunlah satu setelah masjid Masjidil Haram di Masjid Mekah. Namira. Kenapa dinamakan Namira? Karena konon di tempat itu ada seorang perempuan bernama Namirah yang tinggal di situ, sehingga terkenallah tempat itu sebagai tempat Namirah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sehingga ketika terbangun masjid, namanya Masjid Namira. Dan anehnya masjid itu juga dipakai setahun sekali Bapak Ibu sekalian, ya, setahun sekali pada tanggal 9 Dzulhijjah saja dan 10 Dzulhijjah. Jadi dibukanya 8, 9, 10. Setelah itu nggak ada orang di sini, sepi. Masjid semegah itu, ya, semegah itu dipakai setahun sekali, tanggal 8 Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjah sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Tidak ada jemaah lagi di sini. Semua sudah pergi ke Mekah. Tanggal 10 udah pergi ke Mekah semua, ya. Lagi, bawa Jokowi Pak, nggak jadi. Ini apa? Jadi. Sudah. Ayo silakan 20 menit. Lo kok wis buyar. Yang nggak punya pasangan nggak boleh naik. Nanti kalau turun repot. Iya.
sekalian, itu kerangka-kerangka dari besi ditanam permanen. Kerangkanya permanen, tapi kebanyakan kerangka-kerangka ini dilepas Bapak Ibu sekalian, dilepas ya. Baiklah, kemudian ada pesan Rasulullah bagi siapa yang ingin meninggalkan kota Mekah, baik yang tinggal di Mekah ataupun orang dari luar, maka dianjurkan tawaf terlebih dahulu di Baitullah. Sehingga banyak sekali mengatakan ya berarti wajib lah kalau begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali tentang Musdalifah. Jalan menuju ke Musdalifah ini ada jalur jalan kaki Bapak Ibu sekalian. Di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita ini ada jalan yang berwarna merah bata dan kuning. Ini khusus pejalan kaki. Tidak boleh ada kendaraan lewat. Ya, dipakainya setahun sekali. Pas malam tanggal 10 aja dipakainya. Ini kayak apa namanya? Kayak ini Bapak Ibu sekalian. Kalau pas sudah waktunya berangkat dari Arafah ke Musdalifah jalan kaki seperti alumni 212 Bapak Ibu sekalian. Ramainya itu. 212 padat kanan kiri ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jalur kaki ini ada 4. Yang barusan kita lihat itu 1. Kemudian di depan kita ini ada 3. Ada 3. Ini yang kedua. Kalau cuma 1 nggak cukup. Ini yang kedua, 3, dan yang keempat Bapak Ibu sekalian. Ini ada mobil melanggar nih, lewat. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di sebelah kanan kita ini ada di lereng gunungnya itu tembok Bapak Ibu sekalian, tembok yang mengelilingi gunung. Seakan-akan gunungnya disabuk dengan tembok, disabuk, diikat pinggang dengan tembok, diikat. Tapi yang benar di dalam tembok ini ada saluran air Bapak Ibu sekalian. Saluran air yang mana saluran air ini dikirim ke Arafah pada zamannya Harun Ar-Rasyid saat itu. Zaman Harun Ar-Rasyid Bapak Ibu sekalian, atas prakarsa istrinya yang bernama Siti Zubaidah untuk membangun saluran air menuju ke Arafah. Sehingga sampai saat ini saluran air ini Bapak Ibu sekalian dikenal dengan nama mata air Siti Zubaidah. Mata air Siti Zubaidah. Kemudian di sebelah kiri kita ada satu rel kereta api. Rel kereta api ini Bapak Ibu dipergunakan setahun sekali dalam haji untuk mengangkut jemaah haji dari Mina sampai ke Arafah. Kemudian dari Arafah, kemudian di Arafah sampai ke Musdalifah dan dibawa ke Mina lagi. Tanah kosong inilah tempat menginap para jemaah haji karena di sini tidak disediakan tenda. Hanya sebentar di situ, paling lama setengah malam. Sehingga Ibu sekalian di sini jemaah haji hanya kelar tikar saja untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamaah takhir. Ya. Kemudian di tempat ini juga toilet ada Ibu sekalian ya. Dan ketika Nabi berhaji, maka Nabi pada saat itu pun melaksanakan sholat di Musdalifah. Tempat sholat Rasulullah pada saat itu sekarang dibangun satu masjid, dan masjid ini adalah namanya Masjid Mas Aril. Di sini Bapak Ibu sekalian di sebelah kanan kita ada satu masjid. Masjid inilah namanya Masjid Mas Aril, Mas Aril Haram. Jangan salah, bukan Mas Aril Muah atau Petropen ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di tempat ini juga jemaah haji selain berzikir, selain sholat, juga dianjurkan untuk mengambil batu kerikil. Kita bisa lihat kanan kiri. Di kanan kiri kita ini banyak sekali batu-batu kerikil. Nanti ini kalau sudah musim haji habis batu kerikil ini dibawa jemaah haji. Bayangkan satu orang jemaah haji mengambil paling tidak 70 batu kerikil, 70 biji batu kerikil. Nah, sementara jutaan jemaah haji sini habis lah ini batu kerikil ini. Batu-batu ini akan habis. Nah, nanti kalau udah habis yang dari tempat jumroh oleh pemerintah diangkut lagi di sini. Tenda ini permanen Bapak Ibu, ada AC-nya, ada dapurnya, tapi tidak usah masak, ada yang masakin.
ada toiletnya nih seluas ini. Nanti Bapak Ibu sekalian akan melihat yang lebih luas dari tempat ini. Ini kosong Bapak Ibu, ditempati hanya setahun sekali 3 hari, malam 11, malam 12, malam 13 sudah. Tanggal 13 sore sudah habis. Ini kalau ada di Jakarta, ada di Surabaya, pastilah tempat-tempat seperti ini yang kosong ini pasti jadi pasar malam Bapak Ibu sekalian. Ya, pasar malam atau pasar Tangkemang ada. Ini alhamdulillah di sini nggak ada satupun yang merapat ke sini. Ya, nggak ada yang merapat, luas sekali. Ini dipakai setahun sekali. Tenda-tenda yang permanen begini, yang kosong yang bagus ini Bapak Ibu. Anti bakar lagi, kalau kebakaran nggak kebakar Bapak Ibu. Di atas kita ini stasiun kereta api yang Mina Bapak Ibu sekalian. Dan setelah stasiun ini Bapak Ibu, nanti ada sekitar tanah kosong. Pernah dengar dulu Panglima Abraha dengan pasukan gajah di tahun kelahiran Rasulullah, dihancurkan oleh Allah pasukan gajahnya dengan burung-burung ababil. Nah, di tempat ini Panglima Abraha di sekitar sini, dan kanan kita ini Panglima Abraha dihancurkan dengan burung-burung ababil, semua dengan pasukan gajahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sebelah kiri kita ini ada bangunan dua gunung sebelah kiri. Itu adalah bangunan Istana Raja. Istana Raja dibangun pada zamannya Raja, pemerintahan Raja Malik Fahad Bapak Ibu sekalian. Nanti setelah stasiun ini kita juga akan melihat ke sebelah kiri di lereng gunung. Di lereng gunung sebelah kiri kita ini ada semacam tugu kecil berwarna krem. Nanti bus kita akan jalan pelan-pelan tentunya. Setelah apa namanya ini, setelah stasiun kita bisa melihat ke sebelah kiri Bapak Ibu. Di situ di lereng gunung, pinggir gunung ada satu tugu kecil, bisa melihat. Ya, itu konon Bapak Ibu sekalian dipercaya sebagai tempat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ingin melaksanakan perintah Allah menyembelih Nabi Ismail. Dulu kita bisa masuk ke sana, bisa naik ke sana banyak. Sejak ada istana ini maka sudah tidak diperbolehkan lagi. Jangankan naik ke lereng gunung itu, lewat aja sudah ditembak dari atas sama tentara. Tidak sembarang orang boleh masuk ke istana tersebut demi keamanan. Ya, kecuali ibu-ibu jadi istri raja baru bisa masuk. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum Nabi Allah berikan oleh baginda Nabi, siapa yang berhaji dianjurkan untuk sholat di Masjidil Haji. Karena masjid ini pernah ditempati sholat oleh kurang lebih 70 para nabi. Jadi Ibu sekalian, kita bisa melihat ke sebelah kanan tuh, itu tempatnya menginap Nabi di Mina. Sebelah kanan yang luas itu kosong saat ini ya, kosong banget ya, kosong banget. Ini kalau di Indonesia jadi pasar malam betul. Di sebelah kiri kita ini Bapak Ibu sekalian ada bangunan warna abu-abu ya, abu-abu. Ada satu masjid di sampingnya yang warna abu-abu, bangunan yang sangat megah. Itulah namanya tempat jumroh, tempat melempar setan. Lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 paling atas. Itu walaupun terbuka begitu Bapak Ibu sekalian tidak ada panas walaupun musim panas. Karena di dalam itu dingin sekali. Itu ibaratnya rumah setan Bapak Ibu sekalian. Bangunannya sangat megah. Karena apa, setannya pangkatnya tinggi, jenderal. Buktinya kalau jenderal Bapak Ibu sekalian karena sampai masuk ke masjid saat 10 menit sudah ngantuk. Beda dengan di Indonesia, setannya di pohon-pohon. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelah kanan kita agak ke depan ada gunung. Di sana ada terowongan, 2 terowongan, ada tulisan angka 2 kuning. Sebelah kanan agak ke depan itu ada terowongan. Itu namanya terowongan Mina, yang lebih dikenalnya dengan nama terowongan Muhaisin. Sebelah kanan kita ini ada 2 terowongan yang pernah terjadi peristiwa dulu pada tahun 90-an kalau nggak salah. Banyak sekali jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia karena terinjak-injak pada tahun 90-an. Konon pada saat itu terowongannya satu ya, terowongannya satu dibuat untuk jalur masuk dan jalur keluar masuk. Dan
tujuannya untuk melempar jumroh. Dan yang paling banyak jemaah haji Indonesia. Kenapa jemaah haji Indonesia yang paling banyak peristiwa tersebut? Pada ibu yang dirahmati Allah, tempat jemaah haji Indonesia yang reguler, ya, yang ikut pemerintah. Coba sekarang kita bisa melihat ke sebelah kanan, bisa dilihat ujung kemah sampai kemana itu ujung kemah itu kosong Bapak Ibu sekalian. Jemaah haji Indonesia di situ 200.000 orang, 221.000. Selain jemaah haji Indonesia, di sini juga ada jemaah Malaysia, jemaah. Nanti suara nih. Assalamualaikum Taif. Aku yang pertama yang kata Taif jari ini untuk jari ini. Di satu. Oke Taif. Ya sudah. Mau kemana Tatat? Banyak kebun. Di kota inilah nenek kita, jadda kita, Ibunda Hawa, Siti Hawa diturunkan dari surga oleh Allah, ya. Diturunkan di kota Jeddah ini. Kemudian Nabi Adam diturunkan di Hindustan, India. Jadi keduanya saling mencari dan berjumpa lagi di Jabal Rahmah. Sehingga kota ini disebutlah dengan Jeddah, ya. Dan salah satu kota di Arab Saudi yang ada pantainya, yang ada lautnya adalah di Jeddah. Yang ada lautnya, salah satu kota di Arab Saudi ini yang ada lautnya adalah Jeddah. Jadi di sini ada pelabuhan Jeddah, ada pelabuhan peti kemas, ada pelabuhan kapal penumpang, adanya di Jeddah. Sehingga semua barang-barang yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, kalau didatangkan dari luar negeri, maka tentunya pasti lewat Jeddah. Sehingga harga-harga di kota Jeddah ini relatif agak miring dibandingkan di tempat yang lain, karena biaya kosnya tidak terlalu mahal. Kita ngangkut barangnya dari pelabuhan ke Mekah, dari pelabuhan ke Jeddah, ini tentunya lebih murah ngangkutnya ke Jeddah. Karena apa? Memang pelabuhannya di Jeddah, apalagi diangkut ke Madinah. Nah, masalahnya terkadang si penjualnya kurang banyak untungnya, itu yang bikin mahal kadang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di kota Jeddah adalah merupakan kota yang cantik sekali, ya. Bahkan ada yang mengatakan kota Jeddah ini bak pengantin perempuan. Kenapa demikian? Karena kota Jeddah ini memang dihias bak pengantin perempuan. Tapi bukan di sebelah kanan kiri kita ini yang dihias, di pinggir pantainya. Di pinggir pantainya ini Bapak Ibu sekalian, kayak kita berada di Indonesia, bukan pantai negeri Gersang, ya. Pantai yang sangat indah sekali, penuh dengan pohon-pohon yang rindang, penuh dengan bunga-bunga yang indah. Tapi sayang, kita sekarang tidak bisa lewat tempat itu karena menggunakan kendaraan besar. Yang boleh masuk ke tempat tersebut, ke area pantai ini, hanya kendaraan-kendaraan kecil. Yang mana pantai itu dikenal dengan nama Pantai Laut Merah. Di sana banyak hotel Bapak Ibu sekalian. Di sekitar pantai itu banyak sekali hotel-hotel berbintang. Ada Hotel Hilton, ada Hotel Intercontinental, ada banyak hotel, ada Sheraton, ada semua hotel-hotel berbintang ada di sekitaran Pantai Laut Merah di kota Jeddah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelah kanan kita ini ada satu masjid, itulah Masjid Qisas. Ya,
Di sampingnya ada sungai, itulah sungai atau tambak yang nyambung ke Laut Merah.